Sobat Tapis dimanapun kalian berada. Tabik pun Iya, kembali Pun. berjumpa bersama kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Lampung. Saya hari ini sebagai host Neneng Kusrini. Kita kedatangan dua orang tamu istimewa, ibu-ibu cantik dari Dharma Wanita BMKG. Yang pertama Ibu Wiwin, biasa dipanggil Bu Wiwin, Winarti Kukuh ya Bu. Itu menjabat sebagai Ketua DWP BMKG Koordinator ya, sebagai di Provinsi Lampung. Selamat datang Bu Wiwin. Selamat juga, Mbak. Ya. Yang kedua adalah Mbak Ana, saya panggil Mbak aja ya. Oke. Masih muda banget, cantik. Wah. Mbak Ana ini menjabat sebagai Sekretaris DWP di BMKG Pusat. Sehari-hari beliau juga bekerja sebagai karyawati di BMKG Pusat. Kapan datang Mbak Ana? Alhamdulillah semalam nyampe. Masih capek nggak nih? Oh tidak. Lewat darat ya? Iya, dan ini pengalaman pertama dan banyak Alhamdulillah. cerita Iya. di dalamnya. Gimana Lampung selama perjalanan? Menyenangkan dan banyak yang bisa dinikmati ya pemandangannya. Alhamdulillah, lautnya cantik-cantik ya. Iya. Ya. Banget. Mudah-mudahan betah di sini. Ya. Nanti nggak pulang-pulang ya. Ini Mbak Ana, saya mau nanya-nanya sedikit nih ya. Silakan. Tentang DWP. Kenapa sih harus ada DWP? Kemudian apa saja kegiatan di DWP pusat itu, dan siapa-siapa saja yang bisa menjadi anggota DWP? Oke. Banyak ya pertanyaannya ya. Tetapi Borongan. Yang pertama tadi apa tuh? Karena berantai tadi Kenapa sih harus ada? DWP? Iya, betul. Ya, mungkin yang pertama saya jawab adalah bahwa DWP itu adalah organisasi istri ASN. Ya. Jadi yang menjadi istri ASN otomatis dia menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan. Dan kebetulan di BMKG memang sudah ada DWP Dharma Wanita Persatuan sudah sejak lama, dan alhamdulillah saya masuk di DWP BMKG sejak hampir 15 tahun. Wow, Wow, sudah cukup lama lama sekali. Ya lumayan. Sudah banyak pengalamannya Ya, ya. alhamdulillah Mbak Wiwin. Mbak Wiwin juga tentunya juga sudah lama juga, beliau juga sudah aktif dari dulu juga ya Mbak Wiwin ya. Dan ini kenapa kita perlu, karena memang istri ASN itu kan butuh wadah yang Ya. untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan dalam mendampingi suami. Itu ada wadah yang akan memberikan motivasi, memberikan pengetahuan, sehingga ibu itu menjadi menjadi istri yang memang bisa mendampingi mendampingi suami, suami dimanapun berada, Iya. dalam kondisi apapun. Iya. Seperti itu. Dan siapa saja sih yang bisa menjadi anggota gitu ya? Kalau di ADART sebelumnya itu istri ASN sudah pasti, Ya. kemudian istri pensiunan juga bisa menjadi anggota. Jadi kalau udah pensiun masih Masih jadi anggota ya. Suaminya sudah pensiun masih Iya. bisa menjadi anggota. Kemudian kalau dulu sebelumnya pegawai perempuan itu otomatis, tapi di tahun ini di masa bakti yang terbaru 2019-2024 hanya karyawati yang memang bersedia, tetapi rasanya sangat disayangkan kalau nggak ikut Dharma Wanita, karena banyak sekali kegiatannya Mbak Wiwin ya. Iya. Apalagi di kepemimpinan Mbak Wiwin di Lampung ini, Masya Allah, sangat banyak sekali kegiatan yang sangat sayang kalau dilewatkan. Oh, jadi tidak ada kewajiban ya kalau untuk karyawati ya, tetapi sangat disayangkan kalau Iya. mereka tidak ikut. Iya. Ya. Kalau yang tahun ini yang untuk periode 2019 sampai 2024 memang tidak ada ketentuan bahwa pegawai perempuan itu otomatis jadi anggota Dharma Wanita ya. Kalau sekarang memang yang memang berminat
Tapi alhamdulillah saya yakin pasti kalau ibu-ibu tahu kegiatan DWP pasti akan berbondong-bondong, Mbak Win. Banyak sekali yang bisa didapatkan di dalamnya. Contohnya kegiatan apa ini Mbak Ana? Kegiatan tadi itu. yang belum jawab apa Iya. saja sih? Iya. Di Dharma Wanita Persatuan itu ada 3 bidang yang melakukan kegiatan kita dan mempunyai program kerja. Jadi bidang pendidikan, Iya. bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Oh, pantas lagunya itu ada semua Iya, ya. di dalam Tiga bidang lagunya itu kan disebutkan ya. tujuan visi misi adalah mensejahterakan anggota dan keluarganya. Jadi DWP itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anggotanya, untuk masyarakat keluarga juga ya. Iya. Ternyata bagus sekali ya. Iya, bagus sekali. Iya. Iya. Terus kegiatan apa saja yang sudah dilakukan BMKG Pusat nih selama ini? Kita biasanya sepanjang tahun itu ada kegiatan yang memang biasa kita lakukan. Di awal tahun biasanya kita yang memang rutin kita lakukan, dan masing-masing bidang itu punya program kerja. Tetapi kalau di DWP BMKG Pusat dan tentunya di DWP di daerah UPT itu mempunyai program kerja atau kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Yang pertama adalah HMD. HMD itu dalam rangka Hari Meteorologi Dunia. Nah, itu biasanya lebih kepada seminar-seminar keilmuan gitu ya. Oh, jadi bukan hanya pegawai ya yang ada seminar ya, ibu-ibu DWP juga ada. Nah, ini yang mengadakan dinas, tetapi biasanya kita mensupport gitu ya. Terus yang kedua adalah kegiatan di peringatan HMKG dan HUT RI. Itu biasanya meriah sekali peringatannya. Diadakan lomba-lomba untuk meningkatkan jiwa korsa. Lombanya macam-macam, dan itu pasti meriah gitu ya. Diawali dengan jalan santai, kegiatan antar UPT seperti itu biasanya. Tidak hanya di pusat tapi di daerah-daerah pasti meriah. Karena berbarengan juga dengan hari ulang tahun RI gitu. Kemudian yang ketiga adalah hari ulang tahun Korpri dan HUT DWP. Wah, hari ulang tahun ya, Korpri. Ya. Jadi kita biasanya berkolaborasi ya Bu Win ya. Itu berbarengan juga dengan Hari Pahlawan, karena ulang tahun Korpri itu kan 29 November. Kemudian DWP itu 9 Desember. Biasanya kegiatannya itu digabung. Dan ini lebih menekankan kepada kegiatan sosial. Misalnya bakti sosial, kunjungan-kunjungan ke panti, kemudian seminar-seminar tentang kesehatan, tentang parenting, dan yang terakhir adalah kegiatan terkait Hari Ibu seperti itu 22 Desember kan, seperti itu. Berarti itu bidang sosial budaya ya? Ya, lebih ke sosial budaya. Sosial. Ya. Kalau yang HMKG dan HUT RI kan lebih kepada lomba-lomba yang berkaitan dengan olahraga seperti itu ya. Bidang pendidikan biasanya? Atau tidak pendidikan, tetapi ada juga seminar-seminar. Kita biasanya intinya lebih kepada jiwa korsa seperti itu kalau untuk HMKG dan HUT RI. Terima kasih banyak ini Bu Ana. Sahabat Tapis, ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatan di DWP BMKG Pusat. Nah, sekarang kita ke narasumber satunya lagi, Bu Winarti Kuku. Mbak Ana tadi sudah menjelaskan Bu, banyak sekali kegiatan di pusat. Nah, sekarang bagaimana kegiatan di DWP Lampung? Apakah kegiatan itu mensinkronisasikan dengan yang pusat atau punya kegiatan tersendiri nih Bu? Terima kasih Mbak Neneng atas kesempatannya. Ya, alhamdulillah nih, karena di Lampung itu anggotanya benar-benar Mbak Ana, ibu-ibu DWP-nya itu benar-benar mantap. Oke. Jadi saya di sini sebagai ketua itu hanya mengkoordinir, senang juga melihat kegiatan aktivitas ibu-ibunya dengan semangatnya. Jadi kita juga tetap mengadakan kegiatan berpanduan dari DWP Provinsi Lampung.
Nah, DWP Provinsi Lampung itu juga pastinya akan sama seperti di DWP BMKG Pusat. Jadi ada kegiatannya 3 bidang. Bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang sosial budaya. Ya alhamdulillah yang tahun ini kita juga DWP BMKG nggak mau kalah dengan BMKG pusat. Kemarin itu, Bu? lah 17-an nih Oh, contohnya iya. ya kan. Iya, Waktu semangat hari sekali. AMKG dan 17-an kita juga ada lomba seperti tarik tambang Mbak Ana, terus lomba tepung, Lomba-lomba terus kolosal lomba-lomba yang benar-benar supaya antara anggota itu jadi ada kekeluargaan rukunnya. Sengaja kita buat seperti itu. Jadi antar UPT lomba yang benar-benar kekeluargaannya ada. Mungkin dari situ kita jadi nggak ada perbedaan antara UPT maritim, UPT meteo atau klimat dan geofisika gitu, karena kebersamaan ya. kebersamaannya alhamdulillah ibu-ibunya itulah yang membuat kegiatan di BMKG Lampung ini jadi ada dan semangat. Terus yang kedua, kita untuk bidang sosbud ya, alhamdulillah bidang sosbud ini juga aktif. Kita adakan yang namanya setiap hari Jumat itu infak. Nah, infak untuk Jumat berkah. Jadi kita jemput bola, setiap stasiun kita ada perwakilan pengurus bidang sosbud. Lah, bidang sosbud itu jemput bola ke karyawan dan anggota untuk mengedarkan istilahnya namanya kaleng ya. Nah, kaleng infak. Jimpitan. Yang rencananya emang nanti bulan Desember ini kita akan mengadakan ya tali kasih untuk karyawan honorer, terus kita kunjungan ke panti, dan rencananya lagi kita akan mengadakan seperti baksos ke masyarakat sekitar. Jadi kita akan memberikan bingkisan ya, istilahnya bingkisan tanda syukur kita udah diberikan lebih, kita kasih ke masyarakat sekitar. Itu alhamdulillah dapat jimpitan selama setahun. Terus kita juga karena kita harapan lingkungan ibu-ibu di daerah Lampung ini bagus, kita ada minyak jelantah. Nah itu ya, jadi Desember ini kita sudah ada program. Terus untuk bidang pendidikan kita sudah ada seperti kemarin kita di provinsi ngikutin, tapi nanti hasilnya di-share ke anggota. Jadi alhamdulillah 3 Banyak bidang sekali itu ya, ya Bu alhamdulillah Win ya. kita juga nggak mau kalah ya, Iya, semangat iya. dengan ini. Memang Mungkin Bu itu Wiwin ini, iya. mungkin Saya itu lihat yang di bisa catatan di- memang Bu Wiwin ini luar biasa lah kegiatannya. Bahkan beliau ini dicontekan saya ya. Pada tahun 2021 sahabat Tapis, Bu Wiwin pada tahun 2021 saat Hari Kartini beliau dinobatkan atau mendapat penghargaan dari Ibu KBMKG sebagai Kartini Award. Itu se-Indonesia dapat 6 orang dan Bu Wiwin adalah satu-satunya non pegawai yang mendapat penghargaan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Satu lagi nih sebagai penutup ya untuk Mbak Ana, apa tanggapan Mbak Ana mengenai DWP BMKG Lampung nih? Keren ya, semangat karena saya tahu Bu Wiwin adalah sosok yang aktif dari dulu kan. Memang saya sudah kenal lama dengan beliau dan beliau orang yang memang tidak bisa diam, selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Beliau saat ini aktif di bagian persampahan ya Bu Wiwin, tapi penggiat lingkungan. Ya, penggiat lingkungan. lingkungan. Itu sudah terkenal di mana-mana, makanya beliau mendapat penghargaan dari Ibu KBMKG mewakili DWP. Ya itu salah satunya adalah beliau sangat konsisten terhadap penggiat lingkungan terkait sampah. Oh ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kita punya kegiatan untuk terkait DWP itu setiap bulan ada pertemuan bulanan ya, Mbak Wiwin ya. Rutin Jadi, itu ya. rutin, dan itu dulu sebelum ada pandemi kita hanya intern di pusat. Tetapi setelah ada pandemi kita bersyukur bisa ada Zoom secara daring ya. Jadi kita sekarang sistemnya kalau pertemuan bulanan di pusat itu pakai hybrid.
gitu. Jadi bisa ilmunya bisa sampai kepada ibu-ibu di DWP dari Sabang sampai Merauke. Iya. Terima Sudah luar biasa kasih. ya ternyata. Tidak ketinggalan ya informasinya ya, walaupun ibu-ibu rumah tangga tetapi tidak Walaupun kalah jauh dengan gitu ya, tetapi ya, sekarang dengan jarak pegawai. bukan masalah. Iya, Jadi betul, karena betul. ada Zoom, Iya. ada sosmed ya seperti Iya, itu. betul. Terima kasih untuk Bu Winarti dan Mbak Ana atas waktunya bisa berbincang-bincang dengan sahabat Tapis semua. Untuk sahabat Tapis, jangan lupa selalu subscribe, like dan komen di channel kami. Demikian untuk episode sekarang hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Selamat.